kalau Erina Gudono benar-benar bisa kuliah, ketika dia sudah hamil 8 bulan, dia tetap kuliah S2, bagi saya, ini termasuk perempuan yang langka. Ini termasuk perempuan yang sangat jarang sekali di belahan dunia manapun. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini, Erina Gudono atau istri dari Kaisang itu sedang dihujat oleh banyak orang, oleh netizen di Indonesia, karena dia coba pamer-pamer harta, pamer-pamer kemewahan ketika masyarakat sedang muak-muaknya dengan keluarga Presiden Jokowi. Dia posting lagi naik jet pribadi ke Amerika, dia posting soal makan roti sepotong yang harganya Rp400.000, soal stroller yang harganya puluhan juta rupiah dan sebagainya itu. Dan ini ternyata membuat kemarahan netizen itu semakin liar, semakin tidak terkendali. Seperti misalkan muncul isu bahwa Erina Gudono ini bau ketek katanya. Ini dikaitkan dengan pernyataan Kaisang sebelumnya yang meminta kader-kader PSI untuk pakai deodoran. Lah kok kebetulan sama gitu ya. Terus kemudian muncul juga video lama Erina Gudono yang suaranya tuh suara nyanyinya tuh ya cempreng banget lah gitu ya. Tapi ya bagi saya gitu ya, dengan hujatan-hujatan netizen atau masyarakat Indonesia kepada Erina Gudono itu menjadi semakin tidak terkendali, dan menurut saya itu sudah tidak baik gitu. Karena misalkan seperti soal bau ketek gitu ya. Bau ketek itu kalau kita mau jujur, emang ada ketek yang harum gitu? Kan nggak ada. Kalau nggak mandi ya bau gitu. Dan kalaupun misalkan ada orang bermasalah soal bau ketek, itu kan masalah penyakit sudah gitu ya. Sudah masuk dalam kategori penyakit. Dan orang yang sakit itu seharusnya tidak menjadi bahan gunjingan. Orang yang sakit itu ya kita doakan, kita dukung, kita dorong agar segera sembuh gitu. Jadi di tengah banyak hujatan kepada Erina Gudono, saya mencoba untuk melihat dari sisi yang positif gitu ya. Karena ada satu hal yang mungkin ini tidak disadari banyak orang. Ada satu sudut yang sangat positif dari seorang Erina Gudono yang menempuh S2 di Amerika di saat dirinya sedang hamil 8 bulan atau tinggal beberapa hari lagi dia akan melahirkan. Ya, terlepas dari dia salah menyebutkan third semester. Ya, karena dia posting kan third semester ya. Dia bilang dia kandungannya sudah dalam periode third semester. Yang benar itu kan trimester. Trimester ini hitungannya 13 minggu. Jadi orang hamil itu dibagi menjadi 3 trimester, 13 sampai kemudian lahir. Nah, Erina Gudono ini di trimester ketiga, kira-kira seperti itu. Tapi dia bilang third semester. dikira bayinya lagi kuliah gitu kayak semester. Ya, tapi ya itu kesalahan penyebutan aja gitu ya. Ya sama lah seperti Gibran yang bilang asam sulfat. Ya sama aja gitu. Jadi mungkin salah nyebut gitu, tapi Erina Gudono itu tidak mengucapkan tapi dalam tulisan gitu. Terlepas dari soal third semester yang salah tulis itu, tapi di luar itu dia tetap kuliah gitu ya. Dari postingan dia tetap kuliah di saat dirinya itu hamil 8 bulan atau masuk ke dalam trimester ketiga. Bagi saya ini adalah kemampuan yang sangat-sangat luar biasa, karena nggak semua orang bisa gitu. Bahkan di Indonesia sudah ada undang-undangnya kepada perempuan. Kalau dia bekerja gitu ya, dia mendapatkan hak cuti itu 3 bulan. 1,5 bulan sebelum dia melahirkan, sebelum HPL ditentukan oleh pihak dokter, dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Jadi total cutinya itu 3 bulan. Orang kalau kerja gitu ya, itu diwajibkan untuk cuti kalau mereka itu jelang melahirkan. Nah, Erina Gudono jelang melahirkan gitu ya, di kehamilannya yang sudah
8 bulan atau trimester ketiga, dia justru kuliah gitu. Dia justru bisa beraktivitas dan menjadi mahasiswi S2. Ini luar biasa gitu ya. Ini nggak semua perempuan bisa seperti Erina Gudono gitu. Kalau benar-benar dia kuliah S2 gitu kan. Ya karena di Indonesia sudah diatur tuh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, diatur agar bagaimana perempuan ini bisa cuti ketika dia ingin melahirkan. Karena ya semuanya harus dipersiapkan gitu. Nggak bisa kemudian orang mau lahiran itu ya kayak apa ya, kayak dipersiapkannya dalam sehari, nggak bisa gitu. Itu butuh persiapan yang agak lama. Sehingga kalau Erina Gudono masih bisa kuliah atau menempuh pendidikan di saat dia sedang hamil 8 bulan, ini luar biasa. Ya meskipun ini nggak kerja, katanya kan, ini nggak bekerja, ini kuliah. Iya sama gitu. Aktivitas kuliah itu kan juga apa ya, butuh tenaga dan pikiran, dan itu bisa bikin stres itu. Nah, tujuan diadakannya cuti, ada undang-undang ketenagakerjaan dan kemudian memungkinkan perempuan-perempuan di Indonesia untuk cuti hamil atau cuti melahirkan, itu untuk menghindari stres atau aktivitas yang berlebihan agar mereka bisa beristirahat dan bisa menyiapkan untuk lahiran gitu. Dan gak cuma orang yang kerja, di kampus-kampus, orang-orang yang kuliah, yang perempuan gitu ya, kalau mereka itu hamil dan bersiap untuk melahirkan, mereka juga bikin tuh cuti kuliah. Jadi ini nih hal yang lumrah gitu, bagaimana seorang perempuan itu seharusnya tidak lagi beraktivitas menjelang melahirkan gitu. Nah, Erina Gudono masih bisa kuliah. Ini bagi saya luar biasa. Saya kalau berkaca kepada teman-teman saya, kepada istri saya sendiri gitu ya, saya menyaksikan bagaimana ketika persiapan untuk melahirkan di kehamilan ke-8, di usia ke-8 bulan, itu udah luar biasa persiapannya. Itu udah nggak bisa kita bebani stres yang banyak gitu. Ya tinggal menunggu, makan yang bergizi, tenang, istirahat, itu yang harusnya dipersiapkan. Tapi Erina Gudono masih bisa kuliah. Saya terus terang nggak habis pikir gitu. Ini pasti anak ini, perempuan ini luar biasa gitu. Saya kalau ngelihat perempuan-perempuan yang sudah hamil tua gitu ya, ya mereka tuh udah apa ibaratnya ya, mau berkegiatan, mau mikir-mikir yang stres tuh udah nggak bisa gitu. Nggak ada yang bisa karena sudah sibuk dengan bayi yang dibawanya. Ya kadang-kadang bergerak, kadang-kadang sakit, dikit-dikit minta pijet dan sebagainya. Itu jangankan untuk kuliah gitu ya. Untuk masak, untuk apalah, untuk yang menyenangkan bagi seorang perempuan, itu juga nggak bisa, karena nggak konsentrasi gitu. Saking nggak konsentrasinya, kalau orang hamil itu bisa salah-salah tuh, masukin bumbu gitu. Jadi, kalau Erina Gudono benar-benar bisa kuliah, ketika dia sudah hamil 8 bulan, dia tetap kuliah S2, bagi saya, ini termasuk perempuan yang langka. Ini termasuk perempuan yang sangat jarang sekali di belahan dunia manapun. Karena orang perempuan yang mau melahirkan itu pasti persiapannya sangat apa ya, sangat matang gitu. Nggak bisa kemudian tetap dia stres, tetap dia kuliah. Seingat saya ini nggak ada gitu. Tapi ya nggak tahu apakah Erina Gudono itu benar-benar dia kuliah S2 atau kesana hanya sebatas untuk supaya bisa melahirkan di Amerika. Ya kita nggak ngerti lah mana yang benar gitu ya. Tapi kalau dari pengakuannya kan dia kuliah, ini bagi saya luar biasa. Semoga tidak ada masalah, kita doakan gitu ya. Karena orang yang hamil terus kemudian siap melahirkan, masih stres, masih kuliah, masih punya aktivitas yang sangat tinggi, itu pasti sangat-sangat tidak mudah sekali. Jangankan yang kuliah, yang nggak ngapa-ngapain di rumah pun itu suami atau lelakinya, suaminya itu kan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat disibukkan gitu ya. Dikit-dikit ya tidurnya salah lah, dibetulin bantalnya, dipijit dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau Erina masih bisa kuliah itu, wow luar biasa itu, sangat luar biasa gitu. Karena kuliah di Amerika, perjalanan panjang, di tempat yang baru yang tidak di Indonesia gitu ya, dengan segala keterbatasan ya, kalau di luar negeri kan susah gitu kan. Jadi kalau dia masih bisa kuliah di Amerika gitu,
itu tantangannya luar biasa bagi seorang perempuan yang hamil 8 bulan katanya gitu. Nah, pertanyaannya, apakah setelah itu gitu ya, setelah dia melahirkan dia juga akan langsung melanjutkan kuliah lagi? Saya nggak ngerti bagaimana rencana yang sudah mereka siapkan di sana. Tapi ya sekali lagi ini adalah peristiwa yang langka gitu ya, karena nggak semua orang bisa. Tapi kalau misalkan itu tidak kuliah gitu, ternyata misalkan ke sana ya nggak kuliah, ya cuma kuliah sebagai alasan aja, atau masuknya nanti masih 3 bulan lagi, atau misalkan seperti apa gitu ya, ya tetap aja itu berat sekali di sana gitu. Dan kalau misalkan Erina Gudono benar-benar kuliah di sana dan kemudian melahirkan, tetap kuliah, setelah melahirkan dia melanjutkan kuliah, ini nggak semua orang bisa. Atau gitu ya, bisa juga Kaisang dengan Erina pindah ke sana gitu ya sementara waktu karena situasi politik di sini sedang begini gitu ya. Ya alasannya kuliah, tapi sekaligus ya bisa melahirkan anaknya di Amerika. Karena ya keren aja gitu kalau misalkan kita punya anak kelahiran Amerika ya kan. Kalau dibandingkan kelahiran Jakarta biasa gitu. Kelahiran Solo biasa, tapi kalau kelahiran Amerika wah keren gitu. Tapi ya semoga bukan itu yang sedang dipikirkan oleh Kaisang gitu, karena ya kasihan gitu. Masa melahirkan jauh-jauh ke Amerika sih? Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.